emas sepertinya enggan untuk bergerak naik lebih jauh, tapi juga untuk penurunan sama. Jadi apa yang harus kita lakukan? Yang paling aman sebetulnya dengan memanfaatkan zona sideways, sell dekat resisten, buy dekat support, dan itu yang akan kita lakukan untuk pagi ini. Tapi apakah itu akan sesuai untuk nanti malam? Ini yang akan kita coba lihat. Dan pertama kali seperti biasa kita akan lihat cocokan dengan US Treasury Yield dan juga US Dollar. Oke, dari grafik US Treasury Yield, Anda bisa lihat di sini dia sempat terjadi candle hijau alias kenaikan. Tapi seperti biasa kemarin pun kita sudah sempat sampaikan bahwasannya setiap dia terjadi kenaikan yang ada adalah memang dalam jalur uptrend dari trend channel. Tapi yang kemarin kita tunggu adalah dia akan turun kembali ke level supportnya. Jadi kalau misalkan lihat dari pola pergerakannya, seharusnya kita akan dapatkan penurunan tersebut lebih dulu. Artinya belum saatnya dia untuk naik lagi ke level resisten. Jadi kita abaikan candle hijaunya karena juga small body dan juga berada di zona tengah. Artinya kita masih tetap bisa melihat dia turun terlebih dulu untuk menguji area supportnya. Walaupun nantinya mungkin saja nanti akan terjadi kenaikan seperti itu. Dan ini kaitannya dengan data ekonomi. Di hari Rabu, Kamis, Jumat itulah data-data penting yang saya perkirakan mungkin hari Kamis GDP akan relatif lebih bagus sehingga kemungkinan akan mendorong dia naik. Tapi untuk hari ini kita berharap terlebih dulu bahwasanya kondisi yang akan ada atau terjadilah penurunan lebih dulu. Nah, ini juga kaitannya dengan pergerakan di grafik H4-nya. Kalau Anda perhatikan, pertimbangannya adalah pergerakan yang sederhana ini kita asumsikan sebagai potential double top. Walaupun kemarin kita juga bisa bilang terbuka untuk yang namanya head and shoulder. Nah, head and shoulder tersebut adalah di bagian ini, teman-teman. Jadi, apapun itu sebetulnya ini masih tetap dalam kondisi yang sesuai. Dan itu berarti kondisinya adalah neckline akan berada di zona 38,2%. Jadi kita tinggal tunggu saja apakah pergerakan ini akan sesuai atau justru malah terjadi rebound yang lebih tinggi sehingga memecah kebuntuan alias mungkin bagian head itu ditembus. Hal itu yang terjadi berarti head and shoulder-nya gagal total atau double top-nya pun gagal total. Nah, di sisi lain kalau kita perhatikan dari USD atau US dollar, kelihatannya juga pergerakannya relatif sama ya. Untuk kali ini grafik H4-nya kecenderungan menunjukkan angka seperti demikian. Nah, tentunya Anda ingat kemarin kita sempat mengatakan bahwa hati-hati karena kita berada di dalam jalur yang sebelumnya dikatakan sebagai uptrend karena ini adalah bullish rectangle, kemudian ini adalah pecah ataupun tebus, dan itu adalah targetnya harusnya setinggi ini. Dan ini dia katakan belum selesai. Dan apa yang terjadi? Betul, kemarin dia turun, tapi kemudian dia naik lagi. Jadi bisa dibilang ini adalah masih dalam tahapan yang bisa mengalami kenaikan. Tapi dengan kata lain, sebetulnya mirip juga dengan apa yang kita lakukan di bagian tadi, yaitu US Treasury Yield, sehingga kita harapkan potensinya adalah penurunan lebih dulu, sehingga akan melihat potensi ke 102,90-an. Nah, kalau itu yang terjadi, berarti di daily chart-nya harusnya juga sedang mulai penurunan, teman-teman. Nah, ini bisa terlihat di sini ya. Bagian ini, kalaupun misalkan kita anggap kenaikan yang belum selesai, kita tandai 104,00 itulah potensial target yang akan dicapai. Tapi sebelum itu, kita akan mengharapkan potensi koreksi yang cukup sepadan, dan itu adalah 103,00. Mirip dengan apa yang terjadi kemarin. Nah, tapi dengan catatan teman-teman, kondisi ini tidak merubah segala sesuatunya terkait dengan wait and see mode, di mana market kecenderungannya tunggu sampai FOMC mendatang. Nah, satu sisi, Anda pun sebetulnya bisa saja menarik garis seperti ini. Nah, ini yang akan menjadikan indikasi berikutnya teman-teman. Kalaupun terjadi yang penurunan itu, bisa saja penurunan tersebut tertahan di zona itu, kemudian nantinya dia akan rebound. Jadi sebelum itu, berarti kita andalkan penurunan ini sebagai aksi manfaat untuk US dollar turun, sehingga nantinya kita akan potensinya melihat pantulan di sisi emas. Di grafik H1-nya, saya melihat kondisi ini teman-teman. Garis trendline-nya saya tarik dari titik ini ke titik yang ini. Sehingga extension line-nya seperti yang terlihat di sini, dia cenderung sideways dan tidak diharapkan untuk turun ya sebetulnya. Oleh karenanya, saya memasang stop loss sebetulnya di bawah garis trendline 2023 ataupun di bawah 2017. Yang paling aman, yang paling ideal adalah stop loss itu dipasang di bawah 2015 teman-teman. Kenapa? Karena seperti biasa, kalaupun misalkan terjadi penurunan, yang saya khawatirkan itulah bentuknya tail. Dan Anda lihat di sini, level terendah di bagian ini adalah level 2021. Kalaupun misalkan terjadi tail, nah, yang dikhawatirkan adalah ternyata dorongan itu hanya bersifat
Ya, tergantung dari data. Jadi dikhawatirkan nanti akan kembali lagi ke level 2030 atau bahkan tembus 2036. Oke, kita meraba-raba. Kondisi yang sama ini akan terlihat di bagian kiri, teman-teman. Jadi kalau misalnya kita perhatikan, kondisinya ini akan mirip dengan apa yang terjadi di sisi sini. Waktu itu ternyata kita sempat mengalami yang namanya rejection sebanyak 3 kali, lalu kemudian dia jebol pertahanan atau resistennya, dan akhirnya menciptakan level tertinggi. Nah, untuk kali ini, kalau kita perhatikan, ini baru 2 kali. Mungkin saja kenaikan berikutnya, mungkin hari ini akan terjadi rejection. Ya, mungkin saja terjadi di bagian ini untuk potential rejection. Tapi bukan mustahil bagian yang saat ini terjadi atau terbentuk akan memangkas dari bagian yang kiri ini. Artinya, mungkin kita tidak akan mendapatkan 3 kali rejection, melainkan hanya 2 kali rejection saja, dan itu berarti 2 kali rejection yang sudah terjadi, sehingga yang potensi berikutnya kecenderungannya adalah bullish. Karena dengan potensi ini, maka kemungkinan yang sedang kita perhatikan adalah areal ataupun yang kita sebut dengan potential pattern yang dinamakan ascending triangle. Kalau misalkan ini yang terjadi, maka sebetulnya proyeksi ataupun pergerakan targetnya itu kemungkinan cenderung mengalami kenaikan. Artinya di sini potensi semakin besar untuk mendorong penembusan di zona resisten. Tapi target terdekat menurut kami adalah 2045, mengingat areal tersebut adalah termasuk salah satu dari resisten penting sebelum akhirnya berkembang ke 2060-an. Jadi ingat, setelah ini terjadi, kalau memang ini berhasil naik dan sesuai dengan target kita, TP kedua kita adalah 2036. Tapi begitu dia tembus 2036, maka kita akan mengejar target 2045. Tapi ingat, Anda harus pastikan dulu bahwa 2036 ini betul-betul ditembus. Kalau dia tidak tembus, segera exit dari posisi buy dan wait and see lagi sampai nanti malam, lalu kemudian pastikan data ekonominya relatif rendah. Tapi kalau ternyata lebih tinggi, maka waspada, kemungkinan dia akan jebol pertahanan ini dan akhirnya menggagalkan ascending triangle tersebut. Nah, di sisi lain, grafik daily-nya cenderung menunjukkan apa? Kondisinya adalah dia tetap bertahan di atas garis trendline ini, teman-teman. Sehingga akhirnya ditunjukkan dengan kondisi candle yang bullish, maka kita tetap mengharapkan penaikan ataupun penembusan di atas 2036. Jadi hati-hati, 2036 untuk hari ini adalah level penting dari atasnya atau resistennya, sementara 2015 adalah zona penting untuk level support. Kalau kita lihat dari potensi ponseling, kondisi ponseling relatif sideways. Kalau Anda lihat pergerakannya sebetulnya tidak kemana-mana. Dia kecenderungan bergerak di zona-zona yang sama. Dan ini sudah terjadi dalam 3 hari terakhir, sehingga kalau kita simpulkan bahwa dia sudah cenderung berubah tren, tidak juga. Dia masih tetap sideways. Dan lagi-lagi, grafik daily, time frame daily, cenderung menunjukkan hal yang sama. Jadi, apakah dia sudah gagal terkait dengan head and shoulder? Belum. Potensinya masih tetap ada, mengingat kenaikan kemarin masih tertahan dan bahkan lebih rendah. Kalaupun misalkan Anda menganggap ini adalah double bottom, maka yang wajib ditembus adalah neckline 1.2770. Tapi kalau misalkan Anda berkata bahwa ini kemungkinan targetnya bukan terkait dengan double bottom, melainkan descending triangle, maka seharusnya dia sudah mulai turun. Sehingga kemungkinan potensi yang akan kita dapatkan adalah penembusan dari level support. Kalaupun misalkan Anda sama dengan visinya, yaitu ini bagian left, ini bagian head, dan ini bagian right shoulder, ada 2 right shoulder, maka kemungkinan neckline yang wajib ditembus adalah 1.2600. Selama dia tidak tembus itu, berarti dia akan ada kecenderungan untuk mulai kenaikan. Tapi selama dia tidak tembus di atas 1.2770, dia pun masih memiliki potensi penurunan. Nah, di grafik keempatnya jelas bahwa dia sudah tembus level support ini, sehingga akhirnya dia cenderung dalam rising wedge, tapi juga memiliki potensi dari yang namanya head and shoulder. Dan ya, mirip dengan apa yang terlihat di grafik daily. Kita memiliki 2 right shoulder, sehingga neckline kali ini 1.2600 diharapkan bisa ditembus. Targetnya kurang lebih, kalau misalkan itu terjadi, maka yang paling potensial adalah 1.2505, atau yang paling maksimum adalah 1.2450-an. Tapi apakah itu akan terbentuk? Tergantung data nanti sore. PMI service ataupun PMI manufacturer. Kalau ternyata datanya relatif lebih lemah daripada ekspektasi, maka kita bisa harapkan penurunan dari pound sterling akan segera terjadi.
Nah, tapi kalau sebaliknya datanya relatif lebih kuat, maka hati-hati kemungkinan dia akan terobos 1.2740, tapi lagi-lagi ingat adalah 1.2780 atau 2770. Selama dia tidak tembus, Anda masih diperkenankan untuk siap-siap kembali lakukan sell. Tapi kalau tidak, maka Anda follow buy. Ingat, kalaupun Anda lakukan sell mendekati 1.2770, pastikan stop loss-nya dipasang di atas 1.2780 atau yang paling aman di atas 1.2820. Dan kemudian crude oil kelihatannya kita masih tetap punya harapan untuk penembusan di atas level $76, teman-teman. Setelah sebelumnya level 74 berhasil ditembus, kemudian kemarin sampai 7544, dan itu adalah level yang ini ya sesuai ataupun setara kurang lebih dan tertahan. Dan penahanannya menurut saya masih kategori normal. Apalagi kalau dengan situasi bahwa ini adalah cenderung higher low, maka seharusnya kita akan dapatkan kenaikan tersebut dan coming soon di atas $76. Ini mengingatkan juga dengan kondisi yang ada di grafik daily. Kondisi candlestick walaupun dia ditutup dengan tail seperti ini, bukan berarti dia akan gagal, karena seperti biasa, setelah dia tembus di sini, ternyata inilah retest-nya dan ini pun retest kedua kali. Jadi artinya semakin dekat potensinya untuk kembali menguji 75 atau bahkan tembus level 76, dan itu berarti menandakan kita semakin dekat dengan potensial wave C yang kita tunggu-tunggu untuk potensial ke target $80. Tapi untuk hari ini saya rasa 76 akan sangat kritikal dan sangat potensial dan diharapkan juga tercapai. Tentunya dengan beberapa aspek penting, yaitu terkait dengan pasokan yang kemungkinan terganggu oleh konflik dari Timur Tengah.